Halo teman-teman, selamat datang di Asminus Ekonomika Industri 1. Pada kesempatan kali ini, saya Fajri, dosen di Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB Undip, akan menyampaikan latihan 13 terkait determinan konsentrasi penjualan. Di dalam materi determinan konsentrasi penjualan ini, kita akan fokus kepada hasil estimasi regresi. Nah, regresi yang dimaksud di sini adalah regresi data panel diberikan hasil sebagaimana berikut ini. Delta MS itu sama dengan 12,6 gitu ya, min 21 eh, 2,1 gitu ya, 2,1 sorry. Nah, ini kemudian min 0,8 delta MS gitu ya, T-1, jadi tolong dibedakan ini T dan ini T-1, dan ini periode sebelumnya, kalau ini adalah pertumbuhan di periode sebelumnya. Kemudian ini ada variabel advertisement menunjukkan pengeluaran iklan dari masing-masing perusahaan, dan PAT ini menunjukkan paten yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, jadi ini bisa berupa banyak variabel ya teman-teman ya. Oke, pertanyaannya adalah berdasarkan koefisien MS T-1, IT-1, apakah perusahaan dengan pangsa pasar terkecil cenderung tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan perusahaan memiliki pangsa pasar besar? Jelaskan secara ekonomi menurut Anda. Jadi kita langsung tembak ini ya. Nih, jika nilai ini, nilai betanya beta 1 kurang dari 0, berarti artinya eh, semakin besar pangsa pasar perusahaan pada periode sebelumnya, semakin rendah pertumbuhan pangsa pasar pada periode sekarang, kan begitu tuh artinya kan. Kalau artinya kalau sebelumnya itu semakin besar, sekarang malah semakin rendah kan gitu kan. Jadi perusahaan dengan pangsa pasar kecil cenderung tumbuh lebih cepat. Jadi ini ya, berarti perusahaan kecil tumbuh lebih cepat, gitu ya, lebih cepat. Nah, kalau misalnya dia dikatakan tumbuh lebih cepat ya dibandingkan dengan perusahaan besar, ini menunjukkan bahwa adanya konvergensi di pangsa besar, kan itu kan. Nah, secara ekonomi perusahaan kecil masih memiliki ruang ekspansi yang besar, sedangkan perusahaan besar menghadapi keterbatasan pertumbuhan. Jadi karena dia sudah berkembang dari sejak awal gitu ya, dia tidak bisa tumbuh lebih optimal gitu ya. Jadi ini identik dengan random growth theory. Jadi dia sudah mencapai titik maksimum dan mungkin dia tidak bisa tumbuh kembali ya bagi perusahaan besar. Itu ya kira-kira ya. Nah, ini sudah jelas. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan parameter yang diperoleh, apakah proses penyesuaian pangsa pasar bersifat monoton atau monotonic convergence atau berisolasi atau isolasi adjustment, ya. Nah, kalau ini lihatnya di mana ini? Ini. Jadi kalau monotonic CD dan socialization adjustment itu lihatnya di delta MST-1 ini. Karena angkanya negatif, berarti tanda negatif menunjukkan bahwa pertumbuhan pangsa pasar periode sebelumnya cenderung dibalik pada periode sekarang, ya kan? Jika sebelumnya pangsa pasarnya naik, periode berikutnya cenderung turun. Jika sebelumnya turun, periode berikutnya malah naik. Jadi proses penyuasannya disebut sebagai proses osilasi. Berarti ini jawabannya adalah osi, osilasi. Kalau yang di sini tadi konvergensi, osilasi, ya kan? Artinya pangsa pasar tidak bergerak mulus menuju keseimbangan, tapi malah mengalami naik turun. Jadi ini biasanya identik dengan perusahaan yang tidak pasti penjualannya, gitu kan? Jadi kalau penjualan tidak pasti itu dilambangkan oleh angka negatif di depan sini, teman-teman, gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya ini, maaf, yang berikutnya apa ini? Yang berikutnya adalah cek dulu. Berikutnya adalah bagaimana iklan. Oke, bagaimana iklan ini kita bawain, sorry, iklan. Oke, bagaimana iklan
advertisement, dan paten dapat memengaruhi konsentrasi pasar serta hambatan masuk barrier to entry dalam industri. Ya, ini. Jadi kalau Anda lihat ini iklan itu justru menaikkan ini ya kan. Kalau Anda lihat nih angkanya kan positif iklan tuh, ya kan. Iklan ini berarti makin banyak iklan berarti makin tinggi pertumbuhan karena angkanya kan positif. Jadi advertisement naik 1% berarti pertumbuhannya naik sebesar 1,7. Artinya peningkatan pengeluaran iklan mendorong kenaikan pangsa pasar. Iklan dapat memperkuat loyalitas konsumen misalnya begitu. Atau mungkin menimbulkan kesadaran merek, oh ya merek ini baik kan itu kan. Atau memperbesar hambatan baru bagi perusahaan yang baru masuk kan itu kan. Jadi ada tiga kemungkinan ya tadi itu. Yang pertama adalah loyalitas, kemudian yang kedua adalah kesadaran merek, ya merek, kesadaran merek, dan yang ketiga adalah hambatan. Jadi ini jelas ya memicu hambatan. Nah, bagaimana dengan paten? Nah, kalau misalnya di sini paten hasilnya positif ya, berarti paten memiliki pengaruh besar terhadap eh, ini terhadap pertumbuhan. Kalau Anda lihat ini cuma 1,7, ini 3,4, berarti kan pengaruh cukup besar, ya kan? Nah, dalam paradigma SCP, iklan dan paten dapat menjadi entry barrier karena perusahaan baru harus mengeluarkan biaya besar untuk menyaingi reputasi mereka. Jadi ini kan berhubungan dengan reputasi, ya kan? Ini berhubungan dengan reputasi. Nah, kan jelas ini akan berkontribusi terhadap tebalnya hambatan masuk pasar di industri tersebut kan itu ya. Nah, untuk yang lain ya, yang lain silakan Anda cari tahu sendiri jawabannya. 5 faktornya menurut ekonomi apa saja ini sudah saya jelaskan secara terperinci di dalam kelas gitu ya untuk detail-detailnya. Kemudian kira-kira itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk latihan 13 gitu ya. Karena kan bisa Anda baca ini nomor 14. Nah, eh, nomor 5 ini gampang sekali. Apakah hasil estimasi tersebut mendukung atau menolak random growth hypothesis? Yang ini maaf ya, yang nomor 5 ini kalian bisa lihat di bahan layang. Kalau misalnya industri kecil itu tumbuh lebih cepat dibandingkan industri besar, nah ini berarti dia menolak hukum Gilbert. Artinya perusahaan besar tidak bisa tumbuh uh, seimbang dengan perusahaan-perusahaan lain kan itu kan. Nah itu detail-detailnya ya untuk random growth hypothesis. Untuk yang nomor 4 ini secara terperinci sudah pernah saya jelaskan di sini di kelas laboratorium. Jadi kalau yang random growth hypothesis atau hukum Gilbert itu alasannya adalah perusahaan kecil cenderung tumbuh lebih cepat daripada perusahaan besar. Sehingga ukuran awal perusahaan masih mempengaruhi pertumbuhan pangsa pasarnya. Kira-kira seperti itu ya untuk soal nomor 5 ini. Nah, itu teman-teman secara lebih lengkap pembahasan terkait dengan konsentrasi pasar determinan. Nah, kita akhiri untuk rangkaian video tutorial pada kesempatan kali ini. Terima kasih.